Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita simak video ini. Tapi saya ingin menggarisbawahi, menambahkan bahwa kenapa kami perlu hadir secara khusus di sini dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami ingin menjelaskan memang bahwa alaqah antara NU dengan para sada alawiyah itu sudah kuat sejak dulu. Ya. Sejak dulu sudah kuat. Karena memang tanah Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang-orang alim ar-rabbani. Dalam satu syair saya mengatakan, wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani wali Jawa ala mururiz zamani wali songo kadzakira mulyamani. Wa ba'du fal Jawa, sesungguhnya pulau Jawa ini azimus syani, besar posisinya, besar derajatnya. Bi kathratil alimi war rabbani, karena banyaknya orang alim yang rabbani. Wali Jawa ala mururiz zamani, sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa. Wali Songo kada kiramul yamani, begitu juga Wali Songo dan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Masya Allah Pulau Jawa, kalau kita hitung dari barat sampai timur itu lengkap. Yang Jawa, yang dari Yaman, semua ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa. Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini, yang rukun ini, yang penuh barakah ini, kemudian warganya baik itu orang Jawa kemudian mau diadu domba dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa. Karena sesungguhnya ini sudah lama hubungannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kalau kita tidak seperti ini sedih kita. Saya dikirimi video atau rekaman Abrol WhatsApp ya, lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Fatoni ini. Itu rekaman potongan bagaimana almarhum Gus Dur dengan Al-Allama Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bil Faqih. Sampai beliau mengatakan NU dan para sadah alawiyah dan para habaib tidak bisa dipisahkan. Begitu rekamannya. Seperti azan dan beduk, begitu ya. Saya tidak mau menerjemahkan lagi, ini sudah sangat dalam. Oleh karenanya yang perlu dilakukan sekarang ini oleh kita para orang Indonesia, ulama'uhum, masyayikhuhum adalah terus bertemu silaturahim semacam ini supaya tidak perlu ada kesalahpahaman. Setuju? Tidak perlu ada kesalahpahaman. Dulu ada seorang ulama bernama Syekh Samsuddin At-Tabrizi dari Tabriz, gurunya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, menulis sebuah risalah berjudul Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaedah cinta. Dalam salah satu kaedahnya beliau katakan, kata beliau, sesungguhnya di antara penyebab ya terjadinya mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyat. Kebanyakan terjadinya kemuskilan di dunia ini karena adanya kesalahpahaman, kurang ketemu, jarang silaturahim. Kalau bahasa anak muda generasi Z, para kiai, para habaib, kurang ngopi bareng. Nah, nek sering ngopi bareng niku nggih insyaallah mboten. Karena kadang-kadang masing-masing sesuai dengan perspektifnya, sesuai dengan sudut pandangnya, dan belum kemudian dikomunikasikan. Kalau bahasa sederhananya kurang komunikasi. Nah, dulu kan ada itu ungkapan almarhum Gus Dur yang sangat terkenal. Wong kabeh itu semua itu kata Gus Dur bisa diselesaikan cukup dengan komunikasi. Tapi komunikasi versi Gus Dur itu berasal dari 3 bahasa. Come, datang, bahasa Inggris nih. Komunikasi, come, datang. Muni, bahasa Malang, bicara. Baru yang ketiga, kasih, memberi. Kita ini kalau mau datang, berbicara dan memberi, insya Allah hilang itu kesalahpahaman.
Saya mau ambil satu contoh saja. Dulu bagaimana ulama dan habaib saling mengirim putra-putranya. Putranya Kiai Jawa mondok di tempatnya habaib. Putranya habaib mondok di pesantrennya Kiai Jawa. Cukup gitu. Jadi tidak ada eksklusivitas. Ini kalau sudah mulai ada eksklusivitas, mulai eksklusif, repot. Nah, kalau saling mengirim seperti itu, indah insya Allah. Sama seperti dulu Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, mengirim santrinya yang bernama Al-Imam Asad ibnil Furat, yang kemudian menulis kitab Al-Mudawwanahnya Imam Malik, mondok di santri utamanya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibnil Hasan. Syekh Muhammad ibnil Hasan ngaji khusus, suruh belajar madhab Hanafi khusus, padahal beliau madhabnya Maliki. Dan begitu juga Imam Abu Hanifah pernah mengirim Al-Imam Muhammad ibnil Hasan belajar ke Madinah, ngaji khusus kepada Imam Malik agar belajar madhab Maliki, supaya ada at-taqrib bainal madhabain, supaya masing-masing tahu, loh ternyata madhab Hanafi sama madhab Maliki bedanya titik gitu. Bedanya apa namanya? Sedikit. Intinya ya sama, manhajnya sawi. Nah, sama seperti Al-Habib Zain bin Smith menulis Al-Manhajus Sawi fi tariqati Sadah Ali Ba'alawi. Itu kalau kita baca, ya sama yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, ya sama persis. Nafsus syai'. Nah, ini kalau kemudian sudah belajar ketemu. Lo dulu Pak, dulu itu Masya Allah begitu kerasnya madhab ahli hadis kepada ahli ra'yu. Dulu awalnya santrinya Imam Malik nih nyerang hebat terhadap Imam Abu Hanifah yang dianggapnya itu ahlur ra'yu. Ini ada dalam Tarikh Baghdad, dan juga saya baca dalam Duhal Islamnya Ahmad Amin, seorang penulis dari Mesir. Tapi beliau mengutip kitab-kitab klasik. Saya tidak punya turos sebanyak Gus Koyum itu, Masya Allah. Beliau luar biasa. Kalau saya itu ya sedikit-sedikit saja tahunya. Diceritakan oleh Ahmad Amin, mengutip kitab-kitab klasik sebelumnya, Tarikh Baghdad, awal-awal itu madhab Maliki, ashab Imam Malik, santrinya nyerang Pak, nyerang Imam Abu Hanifah. Ya mungkin ya kira-kira ya agak mirip-mirip fenomena yang sekarang ini, yang tadi disampaikan oleh ketua panitia itulah. Saya paham arahnya, saya paham. Tapi saya tidak perlu menjelaskan itu, karena tidak ingin membuka luka. Betul Pak, betul? Awalnya datang, ketemu langsung kepada Imam Abu Hanifah, nyerang Imam Abu Hanifah langsung. Tapi untungnya mau ketemu. Lah kalau ketemu itu enak. Kalau kemudian hanya di luar nyerangnya, tidak pakai ketemu, tidak ada komunikasi, repot. Ja'a jama'atun min ulama'il Madinah ilal Kufah liyunadhiru Abu Hanifah. Datang sekelompok ulama dari Madinah untuk mendebat munadharah sama Imam Abu Hanifah. Fil qiraah khalfal imam, dalam masalah hukum membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam. Wal Imam Abu Hanifah kama arafna, dan Imam Abu Hanifah sebagaimana kita tahu, beliau itu yaqul, berpendapat bi'adamil qiraah khalfal imam. Makmum tidak wajib, bukan berarti tidak baca, tidak harus baca, tidak wajib baca Fatihah di belakang imam. Begitu datang niki rombongan nih, ten Kufah nih. Rombongan rame, mungkin lebih dari 10 ulama Madinah yang umumnya ahli hadis dari Madinah. Terus sampai di Madinah, dari Kufah, sampai Kufah dari Madinah niku langsung bertemu Imam Abu Hanifah. Singkat cerita, kata ulama Madinah ini, wahai Imam Abu Hanifah, saya datang mau munadharah, berdebat kalian jenengan. Berdebatnya niki bukan bab nasab, bukan. Sekarang rame berdebat apa Bab? Bab nasab. Ini berdebatnya itu bab hukum membaca Fatihah di belakang imam. Imam Abu Hanifah senyum. Kata Imam Abu Hanifah, begini, saya kalau munadharah dengan orang banyak seperti ini sulit untuk menjawabnya. Jenengan banyak yang datang, saya sendirian. Cukup kalau mau kita diskusi, kalau jenengan mau tanya, kenapa saya tidak mewajibkan baca Fatihah bagi makmum khalfal imam, ya, pada sholat ya, baik
Ya, di dalam sholat maksud saya, sholat fardu. Tolong fawallu amrakum ila wahidin minkum wa ila a'lamikum. Tolong ditunjuk satu di antara jenengan yang paling alim siapa. Fawallu amrahum ila a'lamihim. Singkat cerita ditunjuk, niki. Ini dari Madinah, ini yang paling alim ini. Baik. Kata Imam Abu Hanifah, hadza a'lamukum, ini dah yang paling alim di antara kali panjenengan ini dari Madinah. Ayo, hadza a'lamuna. Ya, ini yang paling alim dari antara kami ini dari Madinah. Baik. Al-hujjatu alaihi kal hujjatu alaikum. Kalau saya bisa mengalahkan hujjah beliau ini yang sampai panjenengan tunjuk, berarti saya sama seperti sudah bisa mengalahkan jenengan semua. Nggih? Ya. Wal munadharatu alaihi kal munadharati alaikum. Kalau saya bisa munadharah dengan beliau ini menang, berarti saya bisa mengalahkan yang lain. Sama dianggap bisa mengalahkan semuanya. Iya. Baik. Dan kalau begitu kita tidak butuh diskusi. Loh, maksudnya? Kata ulama dari Madinah, ya sudah terjawab. Pertanyaan jenengan sudah terjawab. Loh, kok sudah terjawab? Jenengan kan tanya kenapa saya berpendapat makmum itu kalau sholat tidak wajib baca Fatihah. Ya karena ya seperti jenengan itu tadi, kalau sudah nunjuk siapa yang paling alim jadi pemimpinnya, berarti ya sudah pasrah bongkokan ke situ. Masya Allah, fasakatuh. Akhirnya yang dari Madinah diam semua. Walidzalika summiya Abu Hanifah qayyas. Kemudian Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan orang yang jago kias, jago analogi. Ya karena kalau kita sudah menunjuk seseorang jadi imam, ya berarti sudah ditanggung. Seperti al-hujjatu alaihi kal hujjatu alaikum. Subhanallah. Lah tapi untungnya kok ada silaturahim, ada komunikasi. Lah nikilah hadirin para rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kami bisa hadir di majlis haul yang mulia ini. Yang alhamdulillah dengan begini semoga insya Allah membuat umat kita di bawah satu sama lain jadi faham bahwa ulama-ulama mereka dari mulai dulu wali Jawa ala mururiz zamani, wali Songo kadza kiramul yamani. Sejak dulu satu sama lain saling mendukung. Yang penting tadi dipelihara komunikasi, silaturahim, insya Allah tidak akan ada salah faham. Ya. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak video yang sangat luar biasa teman-teman ya, dari seorang wakil ketua umum PBNU teman-teman ya, yaitu Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa teman-teman. Nah, beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan seperti adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, namun tetap satu teman-temannya. Itu sangat luar biasa teman-temannya. Tidak seperti yang saat ini yang masih saja mempersoalkan atau memperdebatkan persoalan nasab dari nasabnya Ba'alawi teman-temannya. Nah, kalau kita simak tadi videonya itu bahwa ulama-ulama itu maksudnya ulama-ulama yang alim luar biasa itu apa ya teman-teman ya, selalu memiliki meskipun berbeda teman-teman ya, tapi tetap mereka saling menghormati berbagai macam perbedaan dan pendapat, namun tetap saling satu dan menghormati teman-teman. Nah teman-teman, mungkin cukup hanya sampai di sini karena sudah jelas teman-teman ya apa yang sudah kita simak tadi bersama-sama, yang sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh wakil PBNU yaitu Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau sangat luar biasa teman-teman ya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada
kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah. Ya mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang teman-teman ya. Dan juga mudah-mudahan juga video tadi yang kita lihat, yang kita simak bersama-sama itu memberikan manfaat dan kebaikan, serta pemahaman kita semakin luas teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.